Di sini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia. Anatomi berasal dari dua bahasa Latin, yaitu ana dan tomi. Ana berarti bagian dan tomi berarti potongan. Jadi, anatomi adalah ilmu pasti yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh manusia secara keseluruhan, dari bagian-bagian serta hubungan tubuh yang satu dengan yang lainnya. Di dalam anatomi sendiri terdapat banyak istilah-istilah anatomi, yaitu 1. Posisi tubuh. Posisi tubuh sendiri terdiri dari 6 posisi tubuh anatomi manusia, yaitu 1. Posisi tubuh berdiri. Posisi tubuh berdiri seperti pada gambar, yaitu posisi di mana seseorang berdiri tegak, mata dan wajah menghadap ke depan, serta telapak kaki juga menghadap lurus. Yang kedua yaitu posisi tubuh terlentang. Posisi tubuh terlentang yaitu posisi di mana tubuh berbaring dan wajah menghadap ke atas, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu posisi tubuh tengkurap. Posisi ini di mana punggung menghadap ke atas dan wajah yang menghadap ke bawah. Posisi seperti pada gambar di samping. Yang keempat adalah posisi litotomi. Posisi litotomi yaitu posisi pada saat kita akan melahirkan. Seperti pada gambar di samping, yaitu posisi tubuh berbaring dan paha diangkat dan agak dibuka sedikit lebar seperti orang melahirkan. Yang kelima adalah posisi duduk. Posisi duduk yang benar yaitu adalah posisi dengan punggung tegak dan sejajar, wajah menghadap ke depan sejajar juga, seperti pada gambar di samping. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah posisi jongkok. Posisi jongkok seperti pada gambar yaitu adalah posisi di mana punggung tegak lurus menopang badan dan lutut juga harus sejajar dengan jari kaki. Istilah anatomi kedua adalah bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang membagi dalam tubuh sesuai dengan posisi anatominya. Bidang anatomi terdiri dari 5 bidang, yaitu 1. Bidang median atau medianus, 2. Bidang sagittal atau paramedian, yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversalis, yang keempat adalah bidang koronal atau frontalis, yang terakhir adalah bidang obliqual. Istilah yang ketiga adalah istilah sumbu atau biasa disebut dengan aksis gerakan. Aksis gerakan atau istilah sumbu adalah garis yang memotong bidang anatomi di dalam tubuh manusia. Aksis gerakan atau sumbu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aksis sagittal, aksis transversal, dan aksis longitudinal. Seperti pada gambar di samping, letak dan titik-titiknya sudah tertera di dalam gambar di samping. Selanjutnya, istilah yang keempat adalah istilah letak atau sikap anatomi, yaitu terdiri dari yang pertama adalah superior, berada di atas, terlihat pada gambar-gambarnya. Yang kedua adalah kranial, lebih dekat pada kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Kemudian yang ketiga adalah inferior, berada di bawah. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Keempat adalah caudal, lebih dekat pada kaki, bagian ekor. Kelima adalah anterior, berada di depan, lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang keenam adalah posterior, berada di belakang, lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Ketujuh adalah superficial, dangkal atau mendekati, lebih dekat ke permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang kedelapan adalah profunda, lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Kesembilan, medial atau medialis tengah, lebih dekat ke bidang median. Contohnya, pangkal lengan terletak median terhadap tubuh. Yang terakhir adalah lateral, lateralis atau luar, menjauhi bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, istilah yang kelima yaitu istilah arah gerak, merupakan lokasi struktur dalam tubuh. Dibedakan menjadi yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Seperti contoh gambar, fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, dan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan.
Kemudian, aduksi dan abduksi. Contoh seperti gambar. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh dan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi dan depresi. Contohnya pada gambar. Elevasi merupakan gerakan mengangkat dan depresi adalah gerakan menurunkan. Inversi dan eversi. Contoh pada gambar. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh dan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Supinasi dan pronasi. Contoh pada gambar. Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan dan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Endorotasi dan eksorotasi. Seperti gambarnya, endorotasi adalah gerakan dalam pada keliling sumbu panjang tulang yang bersendi dan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Sirkumduksi seperti gambarnya adalah gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Dan yang terakhir rotasi merupakan gerakan memutar sendi seperti video di samping.